Buku yang dibuat oleh Roy Panji yang berjudul Ijazah Palsu Pak Jokowi, ya, itu adalah sebuah buku fiksi yang berisi fitnah. Berani sekali Roy Suryo itu bikin buku yang isinya fitnah. Ini adalah kedunguan yang hakiki. Karena isi dari buku yang dia buat itu sudah dibantah mentah-mentah oleh UGM dan oleh Bareskrim melalui uji forensik. Tapi dia tetap nekat membuat buku itu. Artinya apa? Memang Roy CS ini adalah utusan Dajjal untuk menciptakan karya-karya yang berisi fitnah. Dan dia berani loh membuat itu tanpa merasa bersalah. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang tolol, dungu, dan lumayan stres. Yang namanya buku tentu isinya adalah kebenaran, nasihat, ilmu pengetahuan, kemudian karya-karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Sementara buku yang Roy Suryo buat ini, di situ isinya provokasi terhadap bangsa Indonesia untuk membenci seorang Joko Widodo yang adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Di mana-mana yang namanya presiden tentu amat sangat dihormati. Karena presiden, seburuk-buruknya presiden, dia adalah pemimpin sebuah bangsa yang sudah pasti pernah bekerja keras untuk rakyatnya, untuk negaranya. Sehingga kalau ada sebuah buku yang isinya memfitnah, yang isinya hanya bullshit, kebohongan-kebohongan, kebencian, maka sudah bisa dipastikan pengarang buku tersebut adalah orang gila. Namun demikian, memang di akhir zaman ini, orang-orang model seperti Roy CS ini banyak pendukungnya. Karena memang kata Rasulullah SAW, Dajjal itu pendukungnya sangat banyak. Sementara yang melawan Dajjal itu sedikit. Konon pernah diceritakan, ada seorang anak muda yang tidak mau menuhankan Dajjal, tidak percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Dajjal, dan sangat membenci fitnah-fitnah kelompok-kelompok Dajjal, sehingga anak muda ini dibantu oleh Allah ketika anak muda ini disiksa, dibelah badannya menggunakan gergaji. Beliau meninggal, sang anak muda, kemudian oleh Dajjal dihidupkan kembali atas izin Allah. Anak muda tersebut hidup, kemudian ditanya sekali lagi, apakah kamu percaya kepadaku? Aku buktinya sudah bisa menghidupkan kamu kembali. Tapi anak muda ini tetap bersikeras, saya tidak percaya pada kamu, karena kamu adalah Dajjal, musuh Allah, penyebar fitnah, dan kamu pengadu domba. Kemudian Dajjal kembali ingin membelah tubuh sang pemuda, tetapi tidak berhasil. Tidak berhasil untuk yang kedua kalinya. Saat ini anak muda itu dibenci oleh orang-orang tua, orang-orang dungu, bodoh, pendukung Dajjal. Makanya Mas Gibran begitu dibenci oleh mereka, seolah-olah Mas Gibran ini adalah orang yang tidak layak menjadi pemimpin. Padahal sudah ada kisah-kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti yang menolak, yang melawan Dajjal adalah anak muda. Sampai detik ini, pengaruh anak buah Dajjal ini masih saja melekat di kepala para pembenci dan orang-orang bodoh dari kubu anak abah, anak banteng. Dalam komen-komen di video saya yang ada hubungannya dengan Pak Jokowi, pasti mereka akan mengatakan, tunjukkan saja ijazahnya, susah amat sih. Memang mereka ini dungu sekali, bodoh sekali. Ya. Saya bahkan berani mengatakan bahwa mereka ini yang meragukan ijazah Pak Jokowi adalah orang-orang yang iman di dadanya itu patut dipertanyakan. Imannya patut dipertanyakan, isi kepalanya patut dipertanyakan, jangan-jangan nggak ada isinya. Saya selalu mereply komen mereka dengan mengatakan, otak lu ada nggak? Karena saya nggak percaya orang yang punya otak tidak mungkin meragukan ijazah Pak Jokowi. Orang yang meragukan ijazah Pak Jokowi, saya yakin dia tidak punya iman dan tidak punya otak. Termasuk Roy CS itu. Walaupun mereka punya gelar-gelar tinggi, gelar-gelar panjang, saya yakin mereka tidak beriman dan tidak punya otak. Orang yang tidak punya iman dan tidak punya otak pasti akan jualan agama. Dalam setiap pembicaraannya pasti mereka akan mengkait-kaitkan dengan agama. Contohnya si tipa-tipu itu. Setiap dia berkomentar tentang ijazah Pak Jokowi, pasti dia menyangkut paukan dengan langit, dengan agama, dengan ayat-ayat. Karena apa? Ayat-ayat Allah itu hanya boleh digunakan ketika kita memberikan nasihat kepada orang-orang secara umum, bukan menggunakan ayat-ayat untuk mendiskreditkan satu orang di muka umum. Memberi nasihat kepada seseorang itu boleh. Tapi kalau secara pribadi kita memberikan nasihat kepada seseorang, tidak boleh di muka umum, harus empat mata. Hanya berdua saja. Karena apa? Orang yang mempermalukan satu orang di muka umum, maka bisa dipastikan dia tidak punya iman dan tidak